Hai adik-adikku yang baik dan selalu aktif. Kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan hewan. Lambung pada hewan ruminansia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Lalu, bagaimana proses pencernaan makanan pada lambung hewan ruminansia? Ayo, kita simak baik-baik video berikut. Rumen atau perut besar. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpan sementara makanan yang telah ditelan. Setelah rumen terisi cukup makanan, hewan ruminansia akan beristirahat dan mengunyah kembali makanan yang dikeluarkan dari rumen ini. Rumen hewan ruminansia memiliki berbagai jenis bakteri dan protozoa. Organisme tersebut menghasilkan enzim untuk menguraikan makanan. Makanan yang terurai akan menjadi nutrisi bagi hewan ruminansia. Retikulum atau perut jala. Retikulum berfungsi sebagai tempat pengadukan dan pencampuran zat makanan dengan enzim-enzim yang ada. Di retikulum, makanan diaduk-aduk dan dicampur dengan enzim-enzim tersebut hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Pengadukan ini dilakukan dengan bantuan kontraksi otot dinding retikulum. Di dalam retikulum, terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Omasum atau perut buku. Setelah makanan dikunyah di mulut untuk yang kedua kalinya, makanan tersebut akan masuk ke omasum setelah melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dari gumpalan makanan dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Abomasum atau perut masam. Abomasum merupakan tempat terakhir di lambung yang akan dilewati makanan. Di sini, makanan akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim lainnya. Asam klorida ini sebenarnya yang membantu mengaktifkan enzim pepsinogen untuk membantu proses pencernaan. Enzim ini juga dapat melawan bakteri jahat pada makanan. Nah, adik-adik, itulah proses pencernaan makanan pada lambung hewan ruminansia. Apakah kalian sudah mengetahui ciri-ciri hewan ruminansia tersebut? Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.